Halo Sobat Tani, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperbanyak agen hayati Trichoderma sp. Trichoderma merupakan salah satu agen hayati pengendalian organisme pengganggu tanaman. Trichoderma merupakan salah satu jenis pupuk berbentuk jamur yang kini dikembangbiakkan untuk mengendalikan hama jamur. Alat yang dibutuhkan antara lain pisau, kasa, 3 botol plastik 600 ml, selang kecil 7 meter, isolat trichoderma, besi kecil atau spatula, filter akuarium atau aerator, panci, dan kompor gas. Untuk bahan yang digunakan antara lain air 18 liter, PK, malam atau plastisin, alkohol 70%, gula 1/4 kg, kentang yang telah dipotong-potong sebanyak 3 kg, dan beras 1/4 kg. Tahapan-tahapan dalam pembuatan Trichoderma sp adalah: yang pertama, masukkan kentang yang telah dipotong kecil-kecil sebanyak 3 kg ke dalam panci yang berisi air sebanyak 18 liter. Rebus dan tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, pisahkan kentang dengan air rebusannya. Di sini, yang diambil hanya sari rebusan kentangnya saja. Dan untuk kentang yang sudah direbus, bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan seperti perkedel dan aneka roti. Setelah itu, masukkan gula sebanyak 1/4 kg dan air cucian beras ke dalam air rebusan kentang tadi. Kemudian, aduk hingga merata dan tunggu sampai dingin. Setelah dirasa dingin, masukkan campuran air rebusan kentang, gula, dan air cucian beras ke dalam galon yang telah disiapkan. Kemudian, sebelum memasukkan biang trichoderma, pastikan tangan steril dengan menyemprotkan alkohol ke permukaan tangan dan memanaskan besi kecil atau spatula yang akan digunakan supaya steril dan tidak mengalami kontaminasi. Setelah tangan dan alat yang digunakan dirasa sudah steril, masukkan semua isolat atau biang trichoderma ke dalam galon. Kemudian, masukkan setengah sendok makan PK ke dalam botol yang sudah berisi air. Setelah itu, aduk sampai merata. Selanjutnya, masukkan kasa secukupnya ke dalam botol yang berbeda. Kemudian, hubungkan aerator menggunakan selang kecil. Setelah itu, masukkan selang kecil ke dalam botol yang berisi larutan PK. Pastikan selang masuk ke dalam larutannya. Kemudian, masukkan selang yang berbeda ke dalam botol larutan PK tadi. Berbeda dengan selang yang pertama, pastikan selang ini tidak sampai masuk ke dalam larutannya.
Sambungkan selang tadi ke dalam botol yang berisi dengan kasa. Pastikan selang masuk ke dalam kasa. Kemudian, masukkan selang yang berbeda lagi ke dalam botol yang berisi kasa. Pastikan selang ini tidak sampai masuk terlalu dalam. Selanjutnya, masukkan sambungan selang tadi ke dalam galon. Pastikan selang masuk ke dalam larutan. Kemudian, masukkan selang yang berbeda ke dalam galon. Pastikan selang tidak sampai masuk ke dalam larutan. Selanjutnya, sambungkan ke dalam botol yang berisi dengan air bersih. Lapisi tutup botol dan tutup galon dengan plastisin. Pastikan tidak ada celah pada tutup botol dan galon tersebut. Kemudian, nyalakan aerator selama proses fermentasi berlangsung, yaitu kurang lebih sekitar 14 hari. Hal ini berfungsi untuk menyaring udara dalam botol maupun galon. Jika air di dalam botol maupun galon muncul gelembung-gelembung, hal ini menandakan jika proses fermentasi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kebocoran.